Hello, my name is Tresya Octavia. I'm from the morning class, English Education, 6th semester. So, in this video, to complete my tasks, edupreneurship. So, this is the first video. So, jadi hari ini video yang akan saya review adalah video yang berjudul The Edupreneurship, The Edupreneur is the New Entrepreneur, episode 1, atau yang artinya seorang pengajar tata usaha adalah pengusaha yang baru. Dalam course Creator Podcast yang dibawakan oleh Sarah Cordiner, seorang YouTuber dan kreator video yang memiliki 17,1 ribu subscriber. Nah, video ini menjelaskan tentang edupreneurship, di mana seperti apa itu edupreneurship, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana sih teknik dalam edupreneurship dalam usaha yang sedang atau akan kamu lakukan. Sarah mengatakan, meskipun edupreneurship terikat pada pendidikan atau pengajaran tentang cara berbisnis, bukan berarti hal ini terpaku hanya pada bidang pendidikan saja. Namun juga di sini bagaimana suatu bisnis dipraktekkan dan bagaimana jalannya bisnis kamu berdasarkan metode atau teknik-teknik dalam berbisnis yang kemudian selain kamu bisa berbisnis sendiri, kamu juga dapat membantu bisnis orang lain melalui sebuah course atau pelajaran. Mengingat antara pendidikan dan kewirausahaan memiliki dua makna yang jauh berbeda, kemudian dari manakah edupreneurship ini berasal? Atau bagaimana sih terbentuknya edupreneurship ini? Sarah dalam video ini mengatakan bahwa dia memiliki sebuah akun Facebook, Edupreneur, yang dimana kini pesertanya itu sudah mencapai 2.000 peserta yang bergabung untuk menjadi entrepreneur, yang dimana kini pesertanya sudah beberapa ratus ribu ya, dimana mereka kini telah menjadi pengusaha dan kemudian membuat Sarah menjadi bangga karena atas usahanya untuk berbagi ilmu tentang seorang pengusaha berhasil. Menurut Sarah, menjadi seorang edupreneurship adalah tentang bagaimana membuat dampak bagi seseorang, atau membuat pergerakan, atau membuat suatu kemajuan, dan membuat orang-orang merasa bisa melakukan sesuatu karena mereka paham dan karena mereka juga telah belajar dari si Sarah dan telah terbekali oleh ilmu-ilmu yang mereka dapat. Memang sulit membuat suatu keputusan yang akhirnya membuat seseorang menciptakan industrinya sendiri. Namun dalam membuat suatu pergerakan kewirausahaan, pertanyaan yang perlu dipikirkan menurut Sarah sebelumnya adalah, jika kamu ingin melakukan sebuah pergerakan perubahan dalam arti usaha, apa sih yang akan kamu gunakan? Apa tujuan kamu mendirikan industri tersebut? Apa saja tantangan yang perlu kamu taklukkan? Berapa lama waktu yang kamu butuhkan sebelum kamu akan melakukan usaha tersebut? Pekerjaan dasar atau pekerjaan penting apa yang harus kamu lakukan terlebih dahulu? Sebagai seorang pengajar dalam berbisnis, Sarah memang perlu menggabungkan dua hal dalam kehidupannya, di mana dia harus mengerti bagaimana menjadi seorang pengajar dan harus mengerti juga menjadi seorang pebisnis, yang artinya dia mengajar dan kemudian dia di dalam mengajar dan membantu orang lain, tapi kemudian dia mendapat benefit juga atau mendapat uang dari proses dia mengajar tersebut. Nah, selanjutnya bagi Sarah, edupreneurship
adalah suatu pendidikan untuk pasar yang kamu bangun tentang bagaimana cara menghasilkan suatu keuntungan. Namun dalam edupreneurship itu bukan berarti yang kamu lakukan adalah hanya untuk membuka usaha seperti kebanyakan orang pikirkan, seperti misalnya membuka usaha jualan kue, membuka usaha sembako, membuka produk sendiri dan lain sebagainya. Itu jauh berbeda. Tapi usaha bisnis yang maksud di sini adalah bagaimana kamu memanfaatkan kemampuan kamu yang ada pada diri kamu untuk kemudian nantinya kamu akan dapat membantu promosi untuk produk kamu sendiri, produk atau jasa kamu sendiri. Misalnya, kamu pandai dalam mengajar, maka bukalah kursus atau les mengajar. Kemudian kamu pandai bernyanyi, maka bukalah suatu usaha, misalnya kursus nyanyi. Apapun skill yang kamu miliki dapat menghasilkan profit ataupun uang yang tentunya usaha yang kamu lakukan dapat menjadi suatu keuntungan bagi kamu dan menjadi manfaat bagi orang lain untuk mengejar tujuan orang tersebut. Nah, selanjutnya Sarah di sini menjelaskan bagaimana sih proses metode untuk mengedukasi target pasar kita. Mungkin bisa dari sosial media seperti YouTube. Sarah mengatakan bisa dari YouTube, live streaming dan sebagainya. Contohnya tadi Sarah melalui Facebook, aplikasi Facebook dan sebagainya. Banyak media yang dapat kita manfaatkan. Mungkin bagi beberapa orang lain ini hanya konten biasa yang berisi strategi marketing, tapi hal ini dapat membawa perubahan yang membuat seorang merasa berbeda dan dapat lebih maju dalam kehidupan dan menambah pengalaman dalam hidup mereka. Seperti kita membawa seseorang dari satu tempat dan membawa ke tujuan yang dia inginkan. Jadi apa yang dia inginkan itu menjadi tercapai lewat apa yang kita lakukan. Kini teknik sales atau promosi itu menurut Sarah itu telah berbeda dari yang kita lihat di video. Mungkin berdasarkan pendapat Sarah, mungkin dari zaman dahulu orang ketika mempromosikan berteriak untuk menawarkan jasa atau barangnya. Namun kini telah jauh berbeda. Sarah mengatakan di mana orang beli atau menggunakan jasa karena mereka terbantu akan barang atau jasa yang kita tawarkan. Jadi cara penawarannya itu berbeda. Contohnya, menurut Sarah, jika kamu bergerak di bidang make up produksi, lalu bagaimana menjadi seorang edupreneurship sebagai seorang industri make up? Nah, yang bisa kamu lakukan, Sarah menyarankan dalam video, misalnya membuat video tutorial make up, bagaimana make up ala good look, bagaimana menjadikan wajah kita terlihat bersinar dan segala macam. Dengan membuat video tutorial, dengan kamu mendemonstrasikan atau menunjukkan bagaimana cara menggunakan suatu produk, otomatis di situ kamu sedang mempromosikan produk yang kamu miliki. Mungkin sebagian orang berpikir jika mereka membagikan suatu informasi, misalnya seperti contohnya ya, resep makanan, mungkin saja orang lain dapat meniru atau mengcopy resep kita untuk digunakannya sendiri. Padahal banyak orang pada dasarnya akan malas untuk melakukan, mereka tertarik tapi mereka malas untuk melakukan karena terlalu sulit, dan lebih baik untuk membeli produk milik kita saja. Itu sebenarnya teknik marketing yang sedang kita lakukan. Itulah kira-kira perbedaan antara teknik pemasaran tradisional di masa lalu dan teknik marketing masa kini. Intinya, menurut Sarah, bagaimana jasa dan produk kamu ini membantu orang lain. Seperti kata pepatah, semakin banyak kamu berbagi, akan semakin banyak yang kamu dapatkan, keuntungan yang kamu dapatkan.
Kemudian Sarah dalam video ini berbagi tips di mana 30 hari untuk berindustri yang akan kamu dirikan, yaitu Sarah ingin dalam satu kali setiap hari dalam 1 bulan penuh bergabunglah ke live streaming Facebook milik Sarah dan berikan tips kamu dalam bentuk video, cukup 2 menit saja. Misalnya contohnya tips membuat video blog ala kamu dan sebagainya. Jadi ini video pertama saya untuk memenuhi tugas Edupreneurship. Thank you and goodbye.